umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Ning Syifa Fiarawi Purbaya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 5C dengan NIM 11840201117. Di mata kuliah Esensi Al-Quran ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Sebelum jauh menjelaskan tentang Al-Quran, tentang ilmu pengetahuan, ada baiknya kita mengetahui ilmu pengetahuan itu apa sih? Nah, motivasi terbesar dari ayat pertama Al-Quran yang diturunkan mengisyaratkan pada pentingnya sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan untuk dalam upaya untuk mendapatkannya. Lalu, kata ilmu dalam Al-Quran sendiri disebutkan kurang lebih sebanyak 854 kali dalam berbagai bentuk. Ada dalam pengetahuan, epistemologis, dan aksiologis. Lalu, ilmu pengetahuan itu sendiri berasal dari kata ilmu dan pengetahuan yang memiliki perbedaan makna. Nah, perbedaannya itu apa sih? Nah, ilmu itu adalah al-fahmu atau memahami sesuatu. Berbeda dengan ma'rifat. Ilmu itu memahami secara kuliat atau totalitas, sedangkan dalam ma'rifatnya memahami secara juz'iyat atau sebagian. Lalu kita lihat ilmu pengetahuan melalui pendekatan filsafat. Ilmu dalam kerangka pandangan filsafat merupakan bagian dari pengetahuan. Oleh karenanya, keduanya sering diungkap sebagai salah satu kesatuan, yaitu ilmu pengetahuan. Secara sederhana, baik ilmu knowledge ataupun knowledge secara etimologis berarti pengetahuan mengenai apa saja yang sekarang umumnya dipakai dan dipahami adalah penggunaan istilah pengetahuan. Lalu, cara memperoleh pengetahuan sendiri ada 3 cara, yaitu pertama dengan pendengaran, kedua dengan penglihatan, lalu ketiga dengan hati. Mengenai pengamatan indera contohnya, Al-Quran menjelaskan pengetahuan bisa diperoleh melalui indera dengan cara mengamati. Lalu sebagai contoh aja memperoleh pengetahuan melalui pendengaran. Nah, kita bisa memperoleh sebuah ilmu dengan cara mendengar, yaitu bisa mendengar dari tayangan-tayangan televisi kah, atau tayangan YouTube. Kita bisa memperoleh ilmu dari itu dengan cara mendengar. Lalu memperoleh ilmu dengan cara melihat. Itu apa? Seperti kita melihat seorang guru yang menjelaskan sebuah ilmu atau apapun, atau kita bisa juga melihat dari sosial media atau media-media lainnya seperti YouTube. Itu bisa kita melihat kan sebuah ilmu atau interaksi orang itu yang menjelaskan sebuah ilmu, kita bisa memahami itu. Lalu kita bisa memahami sebuah pengetahuan atau ilmu dengan cara melihat, yaitu sebagai contoh adanya seminar atau workshop lainnya. Lalu yang terakhir dengan hati. Maksudnya dengan hati apa sih gitu? Kita bisa mengetahui atau memahami sebuah ilmu dengan cara hati, yaitu kita belajar atau
melihat tayangan sesuatu atau melihat guru kita menjelaskan, lalu dibarengi dengan hati. Maksud dibarengi dengan hati itu kita benar-benar menghayati, insya Allah ilmu itu atau pengetahuan itu akan masuk kepada kita. Mungkin